Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Rifki, NIM 21211100002, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul My Princesa. Novel My Princesa ini ada 144 halaman dan ditulis oleh Oni Christie, cetakan pertama pada tahun 2012. Untuk yang pertama, kita akan review covernya terlebih dahulu. Di sini ada gambar perempuan, sosok perempuan. Kemungkinan novel ini akan bercerita tentang dia, My Princesa. Dan di cover terakhir ada sosok laki-laki, mungkin dia prince-nya. Untuk warna covernya sendiri, karena aku penyuka warna-warna yang pastel, warna-warna yang kalem, aku suka warna seperti ini, kalem. Untuk covernya sendiri simple, aku suka. Lanjut kita ke isinya. Di sini ada kata-kata bagus, aku bacain. Putihmu mengaburkan hitamku, hingga jemu tak lagi ada dalam kalbu. Sentuhan lembutmu menggetarkan seluruh sel tubuhku, hingga ragaku terhanyut oleh auramu. Wangimu menggantung dalam udara yang kuhirup, hingga tiap helai nafasku terbawa manismu. Andai aku bisa menerjemahkan semuanya, andai aku bisa menipu jarak dan waktu yang menciptakan jeda di antara kita, tak akan ada luka di jurang hati yang menganga sedemikian rupa. Kini aku berdiri di ujung hari, mencoba memeluk imaji tentangmu, tentangku, tentang kita, tentang rasa yang menyeruak tiba-tiba dalam sepi. Wow. Sepertinya akan mengisahkan kisah cinta yang begitu rumit, sahabat. Apakah akan terjadi perpisahan? Langsung saja ke sinopsisnya. Novel My Princesa ini menceritakan kehidupan dan kisah cinta seorang mahasiswi kebidanan, Ghea Amanditya Aprotitya. Hidup Ghea nyaris sempurna. Ghea terlahir dari keluarga yang kaya raya. Ghea memiliki seorang sahabat sebaik Renata. Itu yang menyebabkan hidupnya tak kekurangan apapun. Ya, namun nasib berkata lain. Andra, pacar Ghea yang sangat dicintai dan disayanginya, mengkhianatinya. Mau tidak mau, Ghea harus bangkit dari patah hatinya. Ghea bangkit dari patah hati dibantu oleh Renata, sahabat baiknya, dan juga Leon. Leon seorang yang Ghea temuin, yang sudah dianggap sebagai seorang kakak. Leon mahasiswa tingkat akhir jurusan teknologi informasi. Apakah Ghea dan Leon hanya sebatas kakak adik? Tentu tidak. Seiring berjalan waktu, Ghea dan Leon selalu bersama. Itulah yang menyebabkan mereka saling jatuh cinta. Nah, itu dia tadi sedikit sinopsis dari novel My Princesa ini. Sekarang aku bakalan ngejelasin per bab-babnya isinya apa aja. Yang pertama ada bab pertama. Bab pertama itu berisi pengenalan tokoh Ghea, pengenalan kehidupan Ghea sebagai seorang mahasiswi, sebagai anak dari pengusaha yang kaya raya di Yogyakarta, dan juga awal pertemuan Ghea dengan Leon, dan ada sedikit konflik di antara Andra dan Ghea. Untuk bab yang kedua ini berisi tentang curhatan Ghea terhadap Renata, tentang pacarnya Andra yang waktu itu ada konflik yang Andra menjanjikan akan mengantar pulang Ghea, tetapi Andra tidak menepati janjinya. Itulah yang membuat Ghea sakit hati, dan di sini Renata menaruh curiga terhadap Andra yang hanya memanfaatkan kekayaan Ghea saja. Untuk bab yang ketiga berisi tentang overthinking Ghea yang selalu memikirkan mengapa Leon yang lebih dekat dengan keluarga dan adiknya dibandingkan Andra, pacarnya sendiri. Untuk bagian yang keempat ini berisi tentang Ghea dan juga Andra yang sudah berbaikan. Andra dan Ghea pergi ke tempat makan favoritnya si Ghea, Ballet House. Ghea di sini ingat bahwa ulang tahun Andra sedekat lagi, dan Ghea membelikan sebuah handphone BlackBerry untuk kado ulang tahun Andra. Dan bagian yang kelima ini berisi tentang pesta ulang tahun Andra, dan di sini Ghea sangat dikagumin oleh sahabat-sahabatnya Andra karena kecantikan Ghea. Untuk bagian yang keenam ini
menceritakan tentang Gea dan juga Leon yang semakin hari semakin dekat. Di sini Gea dan Leon sedang membuat pancake hasil resep dari sahabatnya Renata dan juga dibumbui dengan kejailan-kejailan Leon terhadap Gea. Bagian yang ketujuh, terbongkar semua kebusukan Andra. Gea memperkoki Andra sedang berselingkuh. Gea melakukan hal yang di luar ekspektasi, yaitu mengambil handphone BlackBerry yang sebelumnya dikasih untuk hadiah ulang tahun Andra dan membuangnya ke lantai bawah mall. Wow. Bagian yang ke-8 berisi tentang permintaan maaf Andra terhadap kesalahan yang telah mengkhianati Gea. Tentu saja itu membuat Gea dan Renata jijik mendengarnya. Bagian yang ke-9 berisi tentang kedekatan Leon dan juga Gea. Di sini Gea dan Leon sedang berada di kos-kosannya Leon. Gea sedang meminta bantuan Leon untuk membenarkan laptopnya yang penuh dengan virus akibat kecerobohannya Gea. Bagian yang ke-10 menceritakan tentang Leon yang mengajak Gea untuk pergi ke suatu pantai yang ada di Yogyakarta, dan di sini Gea merasakan sesuatu hal yang aneh pada dirinya. Gea merasa perasaannya campur aduk, apakah Gea mulai jatuh cinta pada Leon. Bagian yang ke-11 berisi tentang kegiatan Leon dan juga Gea yang pergi ke kawasan Universitas Gajah Mada. Di sana ada suatu pasar kaget. Di sana Gea dan juga Leon mencari pernak-pernik dan juga menikmati momen yang ada. Bagian yang ke-12, di sini Gea cemburu terhadap Leon karena Leon pergi bersama Kinan. Dan yang sebelum-sebelumnya Leon selalu memanggil Gea dengan sebutan My Princessa. Di sini Leon memanggilnya sebagai nama Ge. Ini yang menyebabkan Gea terbakar api cemburu. Di bagian ke-13 berisi tentang kekhawatiran Gea. Gea yang di sini sedang ngambek dengan Leon, tapi Leon mengajaknya untuk pergi ke suatu acara pesta ulang tahun. Di sini Gea ingin menolak, tetapi Gea takut nanti Leon bakalan pergi dengan Kinan, dan akhirnya Gea dan Leon pergi ke acara ulang tahun dan di sana bertemu dengan Kinan dan Putri, sang pemilik acara ulang tahun. Harap dagdikdukser perasaannya karena takut akan ada perang dunia kedua antara Gea dan juga Kinan. Selanjutnya bagian yang ke-14, di sini Gea merasa kecewa karena di sini Gea dan juga sekeluarga diundang untuk acara syukuran opening Grand Hotel, dan tanpa disadari pemilik dari hotel tersebut ialah Leon. Leon selama ini menyembunyikan identitasnya dari Gea. Inilah yang menyebabkan Gea kecewa. Bagian yang ke-15 berisi tentang kebingungan Leon terhadap Gea. Leon yang harusnya pergi ke Singapura untuk mengurus bisnisnya yang ada di sana, tetapi Leon bingung berpamitan dengan Gea. Gea yang masih marah, yang masih kecewa dengan Leon. Gea terpaksa harus menitipkan surat kepada Renata untuk disampaikan kepada Gea tentang kepergiannya. Bagian yang ke-16 berisi tentang kebingungan Gea. Gea menatap surat yang diberikan oleh Renata yang ditulis oleh Leon. Di sini Gea merasa kecewa pada dirinya. Mengapa Gea harus bersikap seperti itu? Dan sekarang Gea kebingungan harus menyusul Leon ke bandara. Tetapi sudah telat, hasilnya nihil. Pesawat Leon sudah berangkat. Bagian ke-17 di sini menggambarkan Gea yang sedang merasakan kehampaan karena sikap salahnya sendiri yang waktu itu marah dengan Leon, dan di sini Gea menunggu kabar dari Leon, tetapi Leon tidak memberikan kabar apapun. Bagian ke-18, Gea bangkit dari kehampaannya. Di sini Gea melakukan hal-hal yang menurutnya positif. Gea melakukan masak, membuat pancake, membuat brownies, dan di sini Gea mencoba membuat suatu kegiatan bersama Renata, yaitu menjual hasil masakannya, hasil pancake dan browniesnya di pasar kaget yang ada di kawasan Universitas Gajah Mada. Dan bagian yang terakhir, bagian yang ke-19, setelah 4 bulan kepergian Leon, tanpa adanya komunikasi dengan Gea, di hari ulang tahun Gea, Leon datang kembali ke kehidupan Gea. Di sini perasaan Gea campur aduk. Gea menatap Leon dengan heran, perasaan Gea sangat campur aduk.
ada marah, ada kecewa, ada sedih, ada lega, dan tentunya bahagia. Nah, itu dia tadi penjelasan per bab dari novel My Princessa ini. Semoga jelas dan bisa membantu. Novel My Princessa ini mengambil latar tempat di Yogyakarta dan memasukkan beberapa tempat wisata yang ada di Yogyakarta. Itulah yang membuat novel ini menarik dan juga menambah pengetahuan baru tentang wisata-wisata yang ada di Yogyakarta. Teknik penulisannya juga menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami oleh orang banyak, dan ceritanya yang nggak berbelit-belit. Novel ini cocok buat teman-teman remaja yang sedang dimabuk cinta karena di sini ada perasaan sedih, ada perasaan kecewa, marah, ada bikin senyum-senyumnya, ada bahagia-bahagianya, pokoknya ada semua di sini. Nah, itu dia tadi sedikit review dari novel My Princessa ini karya Oni Christie. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam review ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.